Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya yang kita cari waktu kita beribadah? Nah, kali ini kita akan coba lihat dua jawaban yang ternyata beda banget untuk pertanyaan itu. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Semangat yang membara banget setelah dengar sebuah khotbah, besok paginya rasanya udah biasa lagi, kayak nguap gitu aja. Kalau Anda pernah gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Pertanyaannya jadi, kenapa ya inspirasi itu seringkali rapuh banget? Panduan yang kita lihat ini menunjukkan ada dua jalan spiritual yang sangat kontras. Dan jangan-jangan jawaban dari pertanyaan kita tadi ada di sini. Mungkin ini bukan soal seberapa kuat inspirasi yang kita rasakan, tapi lebih ke kemana sebenarnya fokus kita diarahkan. Oke, kita mulai bedah satu persatu ya. Perbandingan yang pertama adalah soal motivasi. Apa sih yang jadi pendorong utama kita? Di jalan yang pertama, dorongannya itu murni dari dalam, sebuah pengabdian yang tulus. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mengalami sebuah perjumpaan yang personal dan rendah hati dengan Tuhan. Jadi, fokus pada Tuhan itu artinya ibadahnya jadi sangat personal. Ini semua tentang hubungan yang tenang, yang dalam, yang terjadinya itu ya di dalam hati, jauh dari sorotan lampu panggung. Nah, yang kedua ini kontrasnya tajam banget. Dorongannya adalah kekaguman pada seorang figur, tujuannya adalah untuk dibuat terkesan, terhibur, atau bahkan terpukau oleh karisma pembicaranya. Di sini fokusnya benar-benar tertuju pada penampilan dan stage presence-nya, jadi rasanya lebih kayak nonton sebuah pertunjukan yang memukau ketimbang sebuah perjumpaan yang sifatnya personal. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi ya. Perbandingan yang kedua adalah tentang jenis koneksi apa yang sebenarnya kita cari. Di jalan yang pertama yang dicari itu adalah koneksi pribadi. Jadi benar-benar merasakan kehadirannya yang tenang, stabil, dan berakar kuat di dalam jiwa. Nah, ini dia gambaran dari hati yang terkoneksi, merasakan ketenangan dan kehadiran yang mendalam. Ini bukan tentang gejolak emosi yang naik turun sesaat loh. Sebaliknya, di jalan kedua yang dicari adalah stimulasi emosional, mengejar high atau perasaan senang yang ya sifatnya sementara. Fokusnya itu ada pada luapan euforia dari sebuah pengalaman yang seru. Bedanya kelihatan banget kan? Yang satu tentang kedamaian yang dalam, yang satunya lagi tentang kegembiraan yang singkat. Selanjutnya, kita lihat perbedaan dari jenis pesan yang dicari dan diterima dari masing-masing jalur. Di sini nih, perbedaannya jadi krusial banget. Kalau fokusnya ke Tuhan, kita mencari firman yang bisa mengubah, kebenaran yang membentuk karakter kita untuk jangka panjang. Sebaliknya, kalau fokusnya ke pembicara, seringkali yang dicari adalah pesan instan, solusi cepat untuk masalah hari ini. Di satu sisi, kita lihat kebenaran yang berakar kuat seperti pohon, ini melambangkan pertumbuhan yang kokoh. Di sisi lain, cuma sebuah solusi praktis untuk masalah sesaat. Yang satu membangun pondasi, yang satunya lagi, ya cuma perbaikan sementara. Lalu, apa yang terjadi setelah semuanya selesai? Mari kita lihat perbandingan keempat, apa dampak jangka panjangnya? Jalur yang pertama itu mengarah pada ketaatan jangka panjang. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal merasakan sesuatu pas hari ibadah, tapi tentang benar-benar menerapkan pesan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jalur yang kedua sebaliknya bisa berujung pada kehilangan pengaruh. Semangat dan euforianya itu memudar begitu kita kembali ke rutinitas biasa. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi, mengapa inspirasi itu seringkali begitu cepat hilang? Dan ini membawa kita pada perbandingan terakhir yang bisa dibilang paling menentukan, apa hasil akhirnya. Fokus yang berpusat pada Tuhan itu tujuannya adalah pertumbuhan iman. Sebuah transformasi karakter yang terjadi perlahan tapi pasti untuk menjadikan kita pribadi yang lebih utuh. Di sisi lain, fokus pada pembicara bisa menciptakan sebuah bahaya. Ketergantungan pada figur. Ini terjadi ketika kita mulai mengidolakan manusianya lebih dari pesan ilahi yang seharusnya ia sampaikan. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada pengabdian dari dalam yang mencari koneksi pribadi dan pertumbuhan iman jangka panjang. Di sisi lain, ada kekaguman pada figur yang mencari stimulasi emosional, pesan instan, dan berisiko menciptakan ketergantungan. Jadi, intinya begini. Satu jalan itu membangun pondasi iman yang kokoh dan stabil. Jalan yang satunya lagi, seringkali tanpa kita sadari, malah bisa membangun ketergantungan pada kepribadian seseorang, sebuah pondasi yang rapuh.
Dan ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Saat kita mencari tuntunan spiritual, kita harus bertanya dengan jujur, pondasi mana yang sebenarnya sedang kita bangun?